Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Kaum muslimin dan muslimah, para santri rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di pagi ini pula Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kakinya menuju satu tempat yang termulia di atas permukaan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita yang telah kita kerjakan kurang lebih di dalam bulan Ramadan selama 22 hari pagi ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kaum muslimin dan muslimah. Kita ini semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah, namun dalam kondisi yang tidak sama. Ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amalan kita hari ini adalah menentukan nasib kita di akhirat. Apa yang kita kerjakan pada hari ini, inilah yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik semasa hidupnya di dunia, kaum muslimin dan muslimah, maka kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Dan barang siapa saat hidup di dunia dia tidak mau mengerjakan kebaikan, falaha, maka dia akan kembali juga kepada pelakunya. Jadi apa yang hari ini lakukan adalah menentukan nasib kita, kaum muslimin dan muslimah, di akhirat nanti. Maka hendaklah kita dengan sisa-sisa waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan pada tahun ini adalah sisa waktu yang terbaik bila dibandingkan dengan apa yang sudah kita lewati. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimah, sisa waktu yang tinggal 8 malam lagi, hendaklah kita berusaha dengan bermujahadah. Bermujahadah itu maknanya dia bersungguh-sungguh. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu yang tinggal 8 malam lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan, kata Nabi, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu adalah siyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan.
Usia yang berkah ibu-ibu adalah usia yang di dalamnya menambah kebaikan. Demikian pula harta yang berkah adalah harta yang di dalamnya menyebabkan pemiliknya mendapatkan banyak kebaikan. Bulan Ramadan itu juga bulan yang penuh keberkahan. Bila kita ini memanfaatkan momen Ramadan itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah dan berkaitan pula dengan apa yang dilarang oleh Allah. Bila itu berkaitan dengan perintah Allah, Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan kemampuan. Namun bila itu berkaitan dengan larangan Allah, wajib hukumnya untuk meninggalkannya. Kaum muslimin, tema pada pagi ini adalah berkaitan dengan harta. Kemana saja hartamu selama bulan Ramadan? Ibu-ibu, uangnya selama bulan puasa 22 hari sekarang itu kemana saja? Bu, ke mall, pekan, beli makanan banyak-banyak, perbaiki rumah, beli pakaian, kotak amalnya diisi apa tidak? Bu, diisi. Alhamdulillah. Makanya pertanyaan itulah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dan imam hadis yang lain, beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita ini besok sudah disiapkan tempat untuk berdiri di atas telapak kaki, dan telapak kaki kita ini tidak akan mungkin bisa bergeser ke depan walaupun hanya setapak kaki kita, dan tidak bisa ke belakang, mundur tidak bisa, maju juga tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke sebelah kiri juga tidak bisa. Ini saat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menghancurkan gunung. Jadi nanti Bapak Ibu, gunung itu nanti akan diratakan sehingga permukaan bumi nanti saat manusia sebelum dibangkitkan, maka bumi itu diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Meratakan gunung, Bapak Ibu. Gunung yang saat ini menjadi alat keseimbangan agar kita berjalan tidak jatuh, maka Allah tegakkan gunung itu. Wa ilal jibali kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan nanti kaum muslimin dan muslimah, gunung itu nanti akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi itu menjadi luas, dan nanti bumi itu tidak ada lubang, kata Nabi, walaupun selubang jauh. Dan bumi itu tidak ada lekukan, tidak ada bukit, tidak ada lubang, tidak ada lembah, semuanya dirata, kata Nabi, bagaikan kulit hewan. Bumi itu begitu Bapak Ibu kaum muslimin keadaannya nanti sebelum kita dibangkitkan kembali. Setelah bumi itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil itu dia mati yang pertama adalah saat meniup sangkakala. Sangkakala itu apa Bapak Ibu? Trompet. Saat ini sedang dipegang oleh malaikat Israfil. Malaikat itu hanya menunggu waktu kapan dia ditiupkan. Kalau sudah ditiup yang pertama kali, maka dia akan meninggal seluruh makhluk termasuk dia. Begitu ditiup kedua kalinya, Allah yang pertama melakukan adalah menghidupkan kembali malaikat Israfil. Setelah malaikat itu dihidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil untuk meniupnya yang kedua kalinya. Sehingga saat itulah Bapak Ibu, semua makhluk dibangunkan oleh Allah
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang dikatakan wa qalal insanu malah. Saat itu Bapak Ibu semua dibangkitkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang pertama dia keluar dari permukaan bumi adalah emas dan perak. Emas itu dia keluar dari bumi sebesar tiang, bukan sebesar kecil-kecil, tiang-tiang yang Bapak Ibu lihat sebesar itu dia tegak berdiri di atas muka bumi. Saat itulah manusia kemudian dibangkitkan. Lalu manusia berkata begitu melihat emas itu, dia mengatakan, asbab dirimu, saya itu saling membunuh satu sama lain. Begitu melihat emas, orang kedua mengatakan, asbab dirimu lah saya sehingga memutuskan hubungan sesama saudaraku. Dan saat itu Bapak Ibu tidak ada manusia tertarik dengan emas. Namun saat hari ini ibu-ibu kalau melihat emas sebesar tiang, bagaimana saat ini? Pak, jenengan siki anak emas putusin bumi ngatek terus tiang-tiang sampai dengar tok apa benda hutan, Pak. Ini Bapak Ibu, dan itu begitu ada masih keluarkan semua oleh Allah sebesar tiang-tiang saka. Kemudian manusia mencela itu, emas itu dicela oleh manusia. Asbab dirimu aku saling membunuh. Asbab dirimu, kata manusia, aku dipotong tangannya dan dipotong kakinya. Asbabmu. Ini kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kaum muslimin, mayat-mayat pun keluar yang belum membusuk, yang belum hancur. Dia semuanya dia keluar. Wa akhrajatil ardu keluar. Dan manusia yang sudah terkubur jutaan tahun semua sudah jadi tanah. Hanya ada satu Bapak Ibu, anggota tubuh manusia yang tidak bisa hancur walaupun jutaan tahun. Apa namanya? Tulang ekor. Jadi ada benih manusia namanya tulang ekor, al-jub. Itulah setelah dia keluar Allah turunkan air kehidupan. Kemudian begitu Allah turunkan air kehidupan, lalu tulang ekor ini Bapak Ibu dia tumbuh, kata Nabi, seperti benih sayur. Seperti benih sayur dia tumbuh terus. Dia tumbuh kakinya, dia tumbuh tangannya, dia tumbuh kepalanya, semua dia sudah tumbuh. Setelah itu baru Allah memasukkan ruhnya kembali ke tubuh masing-masing. Bapak Ibu, tidak ada ruh yang tertukar. Walaupun dulu antum udah jadi tulang kecil, begitu tumbuh Allah masukkan ruhnya pas dengan dirinya. Nggak ada ruhnya saya ketukar dengan ruhnya Pak Haji misalnya, nggak ada. Ini Bapak Ibu. Setelah inilah Bapak Ibu, kemudian kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada neraka. Di sebelah kanan kita, kata Nabi, ada surga. Maka di sanalah lihat dalam surat Al-Waqiah, ashabul yamin wa ashabus shimal. Mana golongan kanan dan mana golongan kiri. Apa yang ditanya oleh Allah? Di antara yang ditanya oleh Allah Bapak Ibu, min aina tasabu wa fima wadu'a. Dari mana hartamu kau dapatkan? Lalu di mana kau letakkan? Di mana hartamu kau belanjakan? Dari mana kau dapat harta itu? Lalu di mana kau membelanjakannya? Di mana kau meletakkannya, Bapak Ibu? Ini yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, amalan yang berkaitan dengan akhir Ramadan salah satunya adalah iktikaf. Kita ini belum bisa iktikaf ya Bapak Ibu. Iktikaf itu menetap di masjid dan diam di masjid. Itu namanya iktikaf. Masuk iktikaf tanggal 20 pas matahari tenggelam. Dan meninggalkan masjid akhir Ramadan pas matahari tenggelam, baru dia pulang. Namun kita semua Bapak Ibu belum diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Antum itikaf? Santri itikaf semuanya? Alhamdulillah. Semuanya ya. Itikaf di kamar apa di sini? Syarat itikaf di masjid. Tidak sah itikaf itu di musola. Tidak sah ibu-ibu itikaf itu di rumah. Karena syarat orang itikaf itu di masjid, bukan di kamar itu. La fil hujrah. Tidak di kamar tidur. Ini Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Ada amalan yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan tadi berkaitan dengan akhir Ramadan, adalah tentang zakat. Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Arti zakat itu adalah tumbuh. Zakat itu bersih. Zakat itu artinya berkembang. Artinya Bapak Ibu, zakat itu adalah diwajibkan untuk membersihkan jiwa. Zakat itu diwajibkan oleh Allah untuk membersihkan harta benda. Zakat wajib dikeluarkan. Yang pertama adalah zakat mal. Bapak Ibu, zakat mal ini wajib dikeluarkan. Pernah saya sampaikan insyaallah di masjid ini, bahwa harta benda yang sudah sampai nisab kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita di padang mahsyar, orang yang memiliki harta benda sudah sampai nisab lalu hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, hukumannya adalah pertama, dia akan dikalungkan ular di lehernya. Siapa sih wanita? Kalungan ular, gajah ngacung, akan dikalungkan ular di lehernya. Nama ular itu adalah suja. Apa itu suja? Ular jantan. Sujaul aqra, ular jantan yang berkepala botak. Kenapa dia kepalanya botak? Karena dia rontok kulitnya. Kenapa dia rontok? Akibat racun yang terlalu banyak, bisa yang terlalu banyak. Ini Bapak Ibu, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya saat dia sudah wajib zakat, kemudian harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, ingat, besok penkalungan ular. Saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang wanita, qadarullah ibu-ibu, wanita itu memakai 2 gelang. Ibu-ibu punya gelang? Gelang emas, bukan gelang karet tuh, gelang emas. Saat wanita itu di hadapan Rasulullah memakai 2 gelang, Nabi bertanya, sudahkah kau keluarkan zakatnya? Kata wanita itu, belum ya Rasulullah. Bila kau tidak keluarkan zakatnya, kata Nabi, bahwa itulah nanti ia akan melilit di lehermu, sudah berbentuk sujaul aqra. Setelah wanita mendengar ucapan Nabi, langsung Bapak Ibu, ibu-ibu, begitu mendengar, inilah bedanya ibu-ibu di zaman dulu dengan ibu-ibu zaman sekarang. Begitu Nabi menjelaskan seperti itu, apa yang terjadi? Bukan zakat yang dikeluarkan, namun gelang dua-duanya langsung dilepas. Buat apa pakai gelang yang besok akhirnya kalungan ular? Bu, dia gelang bu. Kalau punya emas, anting-anting, cincin, kalung, gelang sudah 85 gram dan sudah haul. Haul itu artinya sudah berulang tahun, sudah 1 tahun, wajib zakat. Tapi kalau ibu-ibu pakai emas 1 kilo, tongkok 1 kilo, tapi baru setengah tahun, ya tidak ada wajib zakat. Karena syaratnya zakat dia sudah berulang tahun. Punya kambing 100 ekor, namun belum ada 1 tahun, ya tidak ada wajib zakat. Yang wajib zakat bila punya kambing 40 ekor dan sudah 1 tahun, baru dia ada ketentuan wajib zakat. Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, tidak ada orang mengeluarkan zakat kemudian jatuh miskin, tidak ada. Maka dengan mengeluarkan zakat Bapak Ibu, zakat enggaklah diberikan lewat amil.
Namun bila amil itu tidak amanah, kata Rasulullah, boleh dibagikan sendiri. Misalnya ada amil mengumpulkan zakat, malah zakatnya mau dewek, ya nggak boleh kita. Tapi kalau amil yang sudah resmi ya, di Muhammadiyah dan sudah dijelaskan oleh pemerintah ya, bahkan ketentuan lasismu untuk tahun 2023, kita berharap lasismu Banyumas bisa mengumpulkan zakat, infak dan sodako standar minimal 19 miliar dan standar maksimal 25 miliar dalam tahun 2023. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Tugas seorang amin adalah menarik zakat. Yang paling bagus amin itu keliling sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Jadi amin ini Bapak Ibu gedor pintu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq gedor pintu sambil menyalurkan pedang. Ini Pak, salurkan pedang. Orang yang tidak mengeluarkan zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah zakat itu kemudian ditarik, kemudian lalu dikumpulkan, kemudian disimpan. Amil menentukan siapa yang fakir, siapa yang miskin, dan siapa yang ibnu sabil. Yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah berkaitan dengan zakat bukan muzaki, bukan yang mengeluarkan zakat. Yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah adalah amil. Ini Bapak Ibu, amil paling berat tanggung jawabnya, maka amil punya hak untuk mendapatkan bagian walaupun amilnya orang kaya, walaupun yang menjadi amil adalah orang mampu, dia punya hak untuk mengambil bagian sebagai amil. Kenapa? Karena dia bekerja. Apa kerjanya? Menarik zakat. Kemudian apa? Mengumpulkan. Lalu gimana lagi? Menyimpan. Yang selanjutnya apa? Menentukan siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa amil, dan sampai 8 asnaf. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Bapak Ibu bisa dibuka kembali. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatin qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa bis sabilillah wa ibnis sabil. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Zakat harus dikeluarkan Bapak Ibu. Jangan sampai pulau panjenengan punya harta sampai nisab tidak dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya kaum muslimin, di sana ada namanya fakir. Siapa fakir? Apakah fakir itu seorang janda? Belum tentu. Banyak janda kaya. Gimana Bu? Apa semua janda itu miskin? Belum tentu Pak. Tanya Pak Edi yang suka menelusuri perjalanan jauh. Banyak janda punya sawah, janda rumahnya bagus, janda punya emas, janda punya toko, janda punya uang banyak. Itu bukan fakir Pak. Bukan fakir. Orang dikatakan fakir itu dia butuh biaya hidup, buat makan, buat minum, buat pakaian, kebutuhan hidup yang lainnya. Tapi satu, dia tidak punya pemasukan sama sekali. Dia tidak punya pemasukan sama sekali, nggak ada penghasilan, dan dia tidak punya harta. Itu namanya dia fakir. Yang kedua adalah miskin. Siapa orang miskin? Siapa saja yang dia punya penghasilan tetap, akan tetapi penghasilannya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama setengah tahun, maka orang itu dikatakan miskin karena penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin untuk biaya anaknya sekolah, biaya anaknya kuliah, biaya makan, biaya minum, biaya pakaian, dan biaya yang lainnya. Penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Itu namanya miskin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajmain. Selanjutnya adalah amil yang sudah saya sampaikan tadi. Yang keempat adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang menanggung, orang yang memiliki hutang. Karena dia tidak mampu membayarnya, maka amil berhak atau dia punya hak untuk mendapatkan bagian zakat
sebanyak hutang yang dia miliki. Kalau amil khawatir dengan orang yang punya hutang, begitu diberikan uang, uangnya tidak dipakai untuk bayar hutang, amil boleh langsung membayar hutangnya. Misalnya amil bertanya, antum hutang sama siapa? Sama si fulan. Berapa? Sekian puluh juta. Maka berikan dia, kalau dia amanah. Kalau tidak ada amanah, hutang sama siapa? Sama si fulan. Amil boleh datang ke tempat si fulan dan bayar hutangnya langsung. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajma'in. Wal 'amilin wal qail. Kemudian apa? Wal mu'allafatin, ya. Mu'allaf, ya. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa dia diberikan zakat? Agar dia istiqomah di atas keimanannya. Supaya dia tidak goyah, supaya dia tidak labil, supaya dia tidak kembali ke belakang. Maksudnya tidak murtad, tidak kembali. Kemudian Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ini santri ini masuk Ibnu Sabil. Sabilillah. Orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Para asatid, ya, kiai, ulama, mubaligh, mereka adalah sabilillah. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang paling akhir adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil Bapak Ibu? Orang yang kehabisan bekal pada saat ia sedang musafir. Ada orang musafir jauh-jauh, kalau nggak salah dulu ya Pak Yakub ya, ada seorang musafir datang ke sini pakai sepeda ayun, kalau nggak salah saya masih ingat. Ya, kemudian di sini, kemudian sampai buka puasa di sini, lalu dia kehabisan bekal, itu namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, dia musafir kehabisan bekal, itu Ibnu Sabil. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Maka masjid itu, lasismu itu mesti punya namanya Baitul Mal. Ada zakat yang tidak dihabiskan. Mati zakat mal tidak dihabiskan karena ada 8 asnaf yang harus disimpan. Untuk apa? Sebagai simpanan Baitul Mal. Sebagai contoh kaum muslimin, sebagaimana fatwa Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia mengaku Islam tapi dia tidak pernah sholat, maka ijma ulama dia mengatakan bila dia tidak sholat, begitu dia meninggal dunia, pertama dia tidak boleh disolati. Yang kedua, fatwa para ulama, hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya yang mendirikan sholat. Lalu kemana harta itu? Harta itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Dalam hal ini dikembalikan kepada lasismu. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, kemudian meninggal dunia, hartanya kemana? Bukan kepada ahli warisnya yang sholat. Lalu kemana? Ke Baitul Mal, disimpan. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi ta'ala wa iyyakum ajma'in. Yang kedua kaum muslimin, ada zakat yang berkaitan dengan pencucian jiwa. Siapa yang wajib zakat fitrah atau zakat fitri? Zakat fitri itu tujuannya Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan amal ibadah kita di bulan Ramadan belum bisa dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bila belum menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Siapa yang diwajibkan zakat fitrah? Ya, zakat fitrah diwajibkan kepada siapa saja? Satu, kepada sahaya. Sahaya itu seorang budak. Budak ini wajib mengeluarkan zakat. Dan kewajiban zakat fitrah kepada laki-laki yang merdeka. Maksudnya dia bukan seorang budak. Kan yang namanya budak itu langkah kakinya terbatas dan dibatasi oleh sang majikan. Namanya saja budak. Dia hanya diambil tenaganya, dia hanya dikasih makan, dikasih minum, dan dia tempat tinggal, namun dia tidak dapat upah atau gaji. Itu namanya budak sahaya. Dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, laki-laki merdeka. Pengertian laki-laki merdeka, dia tidak terikat dalam hidupnya oleh sang majikan. Dia bebas, maka dia wajib menentukan zakat. Kemudian zakat diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimah, baik laki-laki maupun perempuan.
Dan zakat diwajibkan pula kepada anak yang baru lahir pada tanggal 1 Syawal. Bila ibu-ibu melahirkan anaknya pas 1 Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia lahir 1 Syawal sesudah sholat Id dikerjakan, tidak ada kewajiban. Kenapa? Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu bukan zakat namanya, tapi sedekah biasa. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Yang paling baik waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah saat mau berangkat sholat Id. Itu yang paling afdol. Namun kata Nabi boleh mengeluarkan zakat fitrah 2 atau 1 malam sebelum masuk Idul Fitri. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain, ukuran mengeluarkan zakat fitrah Bapak Ibu, kalau mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan jiwa. Jadi berasnya yang bagus, Bu. Berasnya yang bagus. Jangan beras sumbangan. Ngerti sumbangan, Bu? Bekasnya wong barang gawe. Lan tanalul birra, kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian hartanya yang paling kau cintai. Ibu-ibu senang beras yang mana? Yang sumbangan, yang raja lele, anak lele punya raja. Ini ibu. Maka kita di cabang Muhammadiyah atau di daerah Muhammadiyah seperti Pondok Zamzam. Pondok Zamzam membeli beras kepada siapa? Kepada daerah. 1 kilonya 12.000 kali 1.800 santri. Berapa ton ini? Kita beli ke sana. Kita bayar ke daerah dengan harga 1 kilo 12.000, maka setiap santri di Zamzam dibebani uang zakat dengan bentuk uang 36.000 satu santri. Setelah itu pondok membeli langsung ke daerah. Ini Bapak Ibu, 12.000 itu beras yang cukup bagus, tapi yang 7.000 cukup apa, Bu? 9.000. Jangan memberikan sesuatu di jalan Allah yang kurang baik. Berikan harta yang paling baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Dan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi panitia yang menerima zakat, jangan lupa mendoakan orang yang memberikan zakat. Doanya pendek yang itu. Allahumma sholli ala Solihuddin. Apa artinya itu? Ya Allah, berikan dia keberkahan kepada Solihuddin. Jadi kepada siapa dia memberikan zakat? Ada si fulan zakat, Allahumma sholli ala fulan. Dan ini sahih, hadis yang disepakati oleh ulama hadis adalah doa orang yang menerima zakat adalah Allahumma sholli ala fulan. Ini, tapi gak usah disimit Pak Yakub. Ngobrol aja simit, yang beda tuhangan zaman dulu kan gitu ya aja. Simit, gua nyimitnya nggak gelas. Wong siji segelas itu gelas, karena wong sewu neng banyak sehari sewu gelas. Nggak ada itu, nggak ada berasnya dipegang, dicimiti kemudian nggak ada itu. Hanya Nabi mengatakan Allahumma sholli ala fulan. Kenapa dia pakai sholawat? Karena sholawat itu adalah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Jadi ini zakat dikeluarkan sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara kami agar Bapak Ibu menyiapkan beras. Dan siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Beda dengan zakat mal tadi. Kalau zakat mal yang berhak menerima 8 golongan. Tapi kalau zakat fitrah hanya 2 golongan. Ini Bapak Ibu. Innamas zakatul fitri tuhratan lil fuqara wal masakin. Nih Bapak Ibu. Tadi ibu-ibu sing ngerasa miskin berarti dapat. Sing ngerasa fakir berarti dapat.
Aja si wong suki malah ngomel nyongkol di bagian. Gak ada dalil. Inna masyarakat fitri tuhadalil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat fitrah itu hanya untuk orang fakir dan miskin. Apa tujuan zakat fitrah diberikan kepada orang fakir dan miskin? Supaya begitu selesai sholat id mereka tidak kemana-mana mencari nafkah, agar mereka itu bahagia. Masa sampai sholat id langsung rungam di sini kasar, ngerti kasar bu? Golet. Kasihan banget. Maka berikan dia kepada fakir miskin, Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillahi taala wa iyyakum ajmain. Kaitannya dengan zakat mal dan zakat fitrah. Yang paling akhir Bapak Ibu, tadi saya bilang kemana saja hartamu. Ibu-ibu, kalau lebaran itu tidak ada diperintahkan kula panjenengan untuk membeli pakaian lebaran. Santri, pulang dulu tidak diberikan pakaian lebaran, tidak usah nangis, tidak usah sedih. Karena Allah hanya memerintahkan kepada kita, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian lahir. Antum mau pilih pakaian mana? Ya Bani Adam, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nanti antum buka itu. Benar Ustaz Sholihuddin menyampaikan. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yarisu alaikum yuwari wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya aku telah menurunkan kepada kalian dua jenis pakaian. Yang satu, kata Allah, pakaian lahir, pakaian untuk menutup tubuh antum. Yang kedua, pakaian takwa. Walibasut takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan santri, untuk melaksanakan sholat id tidak diperintahkan harus ganti baju lebaran, enggak ada. Hanya diperintahkan mendatangi sholat id dengan berpakaian yang paling baik yang kalian miliki. Nih ibu, tinggal buka lemari gantungannya. Mana ya jubah yang saya miliki yang paling baik? Yang mana? Ambil yang paling baik. Bapak-bapak mau sholat id, buka lemari pakaiannya, tumpukan pakaiannya, lihat pakaian mana yang paling baik. Santri, begitu pulang, buka pakaian saya yang paling baik yang mana. Ini yang dikatakan oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian yang indah yang kau miliki. Faham itu? Nah, itu. Jadi tidak harus ganti pakaian, tidak. Ganti baju. Baju apa? Baju takwa. Mana baju takwa? Abdullah bin Abbas menjelaskan, baju takwa itu satu, rasa malu. Habis puasa punya rasa malu. Mana baju takwa itu? Akhlakul karimah. Akhlaknya dia mulia. Habis puasa akhlaknya semakin mulia, semakin sempurna. Mana baju takwa? Baju takwa itu adalah amal yang soleh. Jadi begitu selesai Ramadan, nggak pakai baju, oh seceh, baju saya nggak kelihatan. Kemana? Karena baju takwa itu kata Nabi adalah baju batin. Mana letaknya baju batin? Ada di balik dada. Kelihatan nggak? Nah itu dia. Itu kalau ditanya mana sih kok nggak pakai baju? Oh saya bajunya baju takwa. Di mana? Hahuna. Karena Nabi ditanya, aina takwa? Di mana takwa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini. Nah itu. Mana baju takwa? Di sini. Di mana? Di dalam hati. Is the best. Paham tuh? Nah. Jadi berubah ya. Jangan sibuk ibu-ibu. Jangan sibuk lagi-lagi pasar jember ini pakaian. Wis lipat-lipat sing adol dibuka Pak ini. Buka orang sida tuku. Melasi sing adol, pindah maning, buka maning. Kelarangan boleh maning. Ujung-ujungnya oleh pakaian sing Bu, kayak pakaian tidur. Ini ada kasus, ini ada ustaz ini. Kasus ustaz itu ingin istrinya bajik pengen beli jubah mahal. Tapi ustaznya bawa uang cuma 100.000. Akhirnya ustaz itu hanya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai ada pakaian di mall ini yang cocok dengan istriku.
Luar biasa Ustaz. Sampai cerita sama saya, betul, setelah keliling ke Mekah gak ada yang pakai yang cukup. Begitu turun ke bawah, dia berubah doanya, ya Allah, semoga ada pakaian yang cukup buat istri. Ternyata betul, uang 100.000 dibeli pakaian harga 70. Akhirnya dia pulang bisa beli bakso untuk anaknya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan jenengan aja nganti kayak gue yang melas. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillah ta'ala wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan akhir Ramadan kita sudah berganti pakaian dengan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbentuk amal soleh, berbentuk rasa malu, berbentuk akhlak-akhlak yang baik dimanapun dan kapanpun. Demikian kaum muslimin dan muslimah, untuk akhir kajian pada pagi ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, kepada masyarakat, kepada adik-adik bila ada kehilapan, ada kesalahan dalam penyampaian saya, menyinggung perasaan, menyinggung hatinya, tidak menyenangkan saya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena saya punya keluarga di NTB. Mau tidak mau saya harus mudik ke NTB, dan insya Allah saya akan mudik pada hari Selasa. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada saya sampai tujuan dan bisa kembali lagi pada tanggal 1 Mei. Karena saya harus pulang lagi 1 Mei ke pondok pesantren sebab tanggal 2 KBN sudah dimulai. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimanillah ta'ala wa iyyakum ajmain, sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama 1 bulan Ramadan. Marilah kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa